Oke, teman-teman semua, mohon perhatiannya. Insya Allah kita akan segera mengikuti kegiatan selanjutnya, di mana malam hari ini sekali lagi adalah malam bina iman dan takwa. Ilmu yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Furqon semoga bisa kita resapi, bisa kita hayati, dan juga tentunya bermanfaat bagi keimanan kita dan juga pengetahuan kita. Oke, langsung saja mari kita dengarkan sama-sama, kita simak sama-sama tausiah atau isian yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Furqon. Kepada Ustadz, monggo kami persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Apa kabar malam hari ini? Kok beribadahnya marang kabeh to niki? Oh, ala padha ngatur lho pripun? Itu tadi sudah dipandu sama Mas Adnan Bukhari nih untuk siap bawa acara ini, acara inti. Ya. Insya Allah kuat mendengarkan atau jaminan. Jam 12 yo kesel. Jam 3 nggih. Jatah saya sampai jam 9:30. Ini sekarang sudah 8:30. 1 jam kuat mendengarkan? Aku sih kesel jane. Asik, ada yang siap mejet. Yang penting saya nggak kejet-kejet ini loh. Jamaah rahimahullah. Ini acara saya sudah urutan kelima, jadi suara saya sudah serak-serak basah. Ya, jadi ini masih ada acara berikutnya setelah ini, tapi ya mudah-mudahan nanti masih kuat ya. Jadi dari pagi itu tadi di daerah Sumber ngisi kuliah subuh, terus habis itu ngisi di radio. Habis di radio tadi buka bersama dengan warga masyarakat daerah Bentang. Kemudian barusan dari selesai sholat jamaah tarawih dan witir serta kultum di Masjid Al Hidayah. Baru sampai di sini tadi sekitar jam 8.20 ya. Baik jamaah rahmatullah. Kita pertama bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat ya, karena nikmat sehat mahal harganya ya. Ada yang pernah sakit? Bayar gak? Bayar. Oh BPJS so bayar? Oh Ultraflu tuku ya. Berarti sakit kalau minumnya Ultraflu murah, berarti sakit itu murah ya. Wah, tubuhnya sapo ya pokean. Baik, sama rahmatullah. Sekarang kita ingin membuat suasana yang senang, membuat suasana yang bahagia, tapi menambah iman dan takwa. Siap? Siap. Pertama, kita membaca ayat Quran dulu biar senang mendapatkan pahala. Jadi ayatnya mungkin diantara teman-teman di sini sudah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan. Alladzi
penutupannya nama saya Al-Furqan. Coba ada yang tahu nggak ini surat apa yo? Al-Baqarah. Ayat berapa? Hebat sekali hafal ya, 185. Alhamdulillah. Coba kita perhatikan kata per kata. Syahru artinya bulan, Ramadan bulan Ramadan, alladzi yang alladzi unzila diturunkan fihi di dalamnya, maksudnya di dalam bulan Ramadan Al-Quran, berarti diturunkan di bulan Ramadan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian wabayina, dan penjelas minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Baik, ini baru penggalan ayat ya, ayat 185. Ayatnya masih panjang, tapi kita ambil bagian depan. Kalau lengkapnya yaitu dari wabayinati minal huda wal furqan, masih ada tambahan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ada yang bisa melanjutkan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini satu ayat. Kalau ini dibaca, dipahami, dimengerti, ditadaburi, mungkin satu malam penuh ini. Ya, saya ingin nanya, jenengan kalau baca Quran hanya membaca tilawah atau sambil tadarus? Membaca saja namanya tilawah. Kalau membaca sambil memahami namanya tadarus. Coba ingat-ingat. Pertama tilawah, kedua tadarus. Kalau sudah tilawah membaca, lalu tadarus memahami, nanti naik kelas namanya tadabbur. Apa itu tadabbur? Menghayati, merenungkan kandungan ayat. Kalau sudah tingkat itu naik lagi namanya ta'amul. Ta'amul itu artinya menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, Al-Quran menjadi teman, sehingga akhirnya Al-Quran menjadi pedoman hidup. Coba tes. Tadi tingkat 1, level 1, kelas 1 namanya tilawah, kelas 2 namanya tadarus, kelas 3 namanya tadabbur, kelas 4 namanya ta'amul. Nah, ini perlu ujian gak sih? Ya, nanti yang bisa menjawab berarti dapat hadiah umum. Baik, jamaah rahimakumullah. Kalau kita mulai dari awal, yaitu ingin mengkaji ayat pertama tadi, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kenapa Allah menyebut nama Ramadan dalam Al-Quran? Padahal nama-nama bulan itu ada 12. Coba ada nggak di antara kita yang hafal nama-nama bulan Komariah? Pertama Muharram,
kedua Sofar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, yang ketujuh Rajab, yang kedelapan Sya'ban, yang kesembilan Ramadan. Berarti Ramadan itu bulan ke-9. Setelah itu bulan ke-10 apa? Syawal, dan bulan ke-11 Dzulqa'dah, dan ditutup 12 Dzulhijjah. Jenengan yang pernah baca Quran, pernah nggak menemukan dalam Al-Quran bulan Dzulhijjah? Tidak ada. Ada nggak dalam Al-Quran disebut bulan Sofar? Tidak ada. Ada nggak di dalam Al-Quran disebut bulan Sya'ban? Tidak ada. Walaupun bulan-bulan itu penting semua, tapi bulan Ramadan lebih penting dari bulan yang lain. Kenapa? Nah, ayat berikutnya menyebut alladzi unzila fihil Quran, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Artinya bulan Ramadan itu sangat istimewa karena ada nuzulul Quran, Quran turun. Pertanyaannya, berapa kali Al-Quran turun? Berapa fase? Berapa kelompok? 2 fase, 2 kelompok. Kelompok pertama, Al-Quran turun secara langsung. Dari mana? Allahul Mahfud ke langit pertama yang disebut Baitul Izzah. Ini ulangan, ini dalam arti murojaah, mengingat pelajaran yang sudah pernah kita hafal. Itu namanya tahap 1. Dan Al-Quran turun sekaligus dalam satu malam. Malam itu disebut Lailatul Qadar. Coba sebutkan dalilnya dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Alhamdulillah, ini semuanya ahlul jannah ini. Jangan tenang saja, insya Allah nanti melihat semuanya di surga, melihat keindahan alam, keindahan nikmatnya surga. Allahumma pengen cepat-cepat melihat ya? Monggo mati sih. Ya namanya untuk masuk surga ya wafat sih no. Kalau pengen cepet-cepet berarti tafadhol, silakan sakaratul maut. Bahkan sebenarnya kalau ada orang tidur itu sudah mendekati mati. Maka kalau dalam acara ini pengajiannya kok sambil ngantuk, itu sama dengan menuju mati. Waspadalah, waspadalah, wahai saudaraku yang ngantuk. Ya, tapi saya husnudon di sini semuanya nggak ada yang ngantuk ini. Ngantuk orang ketok. Yes, pokoknya PKB kita juga. Alhamdulillah, kita harus bersyukur dalam keadaan apapun, sehingga insya Allah nikmat-nikmat Allah akan bertambah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Saya lanjutkan. Al-Quran turun periode kedua atau Al-Quran turun fase kedua, Al-Quran turun gelombang kedua itu dari langit namanya tadi Baitul Izzah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan, berapa lama turunnya? 22 tahun 22 hari. Genapnya adalah 23 tahun. Luar biasa yang sampai harinya apa. Nah, Al-Quran ya yang turun di Mekah
itu ada 85 surat. Ada 85 surat. Total Al-Quran ada 114. Berarti 114 dikurangi 85, sisanya 29 surat. Itu turun di Madinah. Apa isi Al-Quran yang turun di Mekah dan apa isi Al-Quran yang turun di Madinah? Nah, ini dalam rangka namanya tadarus. Jadi kalau kita cuma baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, itu namanya tilawah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ini namanya tilawah. Tapi kalau mencoba mengkaji nuzulul Quran, Al-Quran turun berapa lama, di mana saja, berapa tahun, ini dalam rangka tadarus. Jadi malam ini kita naik kelas dari tilawah menuju ke tadarus. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah itu mendapatkan ayat-ayat Al-Quran isinya tentang keimanan, tentang akidah Islamiyah, tentang tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi intinya itu, dan itu terus sepanjang 10 tahun, dari usia Nabi umur 40 sampai usia 50 tahun. Itu tidak ada sholat 5 waktu, belum ada puasa Ramadan, belum ada perintah zakat, belum ada pelaksanaan ibadah haji yang resmi dari Al-Quran. Baik, teman-teman, kita ini kalau dibandingkan ya para sahabat yang imannya kuat, kira-kira kita sudah sepadan belum? Berarti pantas mlebu surga ora. Kan syarat untuk masuk surga itu iman. Nah, para sahabat itu imannya bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi sampai pada tingkatan ujian. Ini hanya iseng saya nanya, jenengan pengen nggak masuk surga? Syaratnya pertama mengucapkan dulu la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan dakhalal jannah, masuk surga. Tapi para sahabat waktu itu diuji dulu. Ada, tolong ingat-ingat, ada namanya Bapak Yasir ya, yang punya istri namanya Ibu Sumayyah. Ini coba, Bapak Yasir punya istri namanya Ibu Sumayyah, punya anak namanya Mas Ammar. Ammar punya bapak Yasir, punya ibu Sumayyah. Gara-gara mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo bareng-bareng dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulangi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ditangkap. Kira-kira ini hanya pertanyaan,
jenengan kalau mengucapkan seperti tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus ditangkap, dipenjara, digebuki, siap? Wong iki mung takon iseng kok. Jadi seandainya umpamanya ya dipenjara gara-gara mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lalu ditawari kamu siap ya dipenjara, disiksa ya dengan tetap mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau kamu milih murtad meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu bebas dari penjara, hidup merdeka, hidup aman, hidup nyaman, bahkan tak sangoni. Hidupmu tinggal makan minum, harus mang kerja. Kira-kira milih mana? Wong iki jenenge pertanyaan iseng kok. Aslinya ya abot. Ya, ini mic-nya aja gak kuat tuh dengerin tuh mic-nya. Wah, ini mic-nya aja bergetar nih, mic-nya ini. Jadi kalau orang yang imannya sudah kuat itu memilih disiksa sampai mati. Tapi kalau orang yang pikirannya hanya urusan dunia, daripada mati mendingan murtad. Nah kira-kira jenengan kalau diuji mental kuat ini jenenge umpama, kira-kira kuat gak disiksa? Mikir ora kuat dengan kau merasa kuat hebat banget ini. Umpama wong niki nembe di ruangan rada panas ngono wae jenengan ora kuat tenan. Coba jenengan itu pada ngumpulnya nek kipas angin toh. Coba kipas anginnya dimatikan mesti pada komentar, pada keluar gitu kan. Nah, ya ini jenenge uji coba mental. Nah, saya ingin cerita yang namanya tadi Pak siapa? Yasir itu diikat tangannya, diikat kakinya, lalu digebuki, dibawa, diseret kepada pasir, disiksa. Kalau kamu tetap mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya ini akan diteruskan siksaannya. Dijemur di padang pasir, kakinya di pasir panas, kepalanya kena sinar matahari, menyengat, membakar. Ini bayangannya luar biasa, berkeringat, berdarah, sakit. Tapi kira-kira dia nyerah mengucapkan la ilaha illallah berhenti atau berlanjut kira-kira nih? Kau tahu jenengan? Oh ceritanya ngerti ya. Wis itu bocoran no. Yeah. Kemudian istrinya juga tadi namanya Ibu itu sama perempuan. Ya, waktu itu memang belum ada wajib jilbab ya. Jadi rambutnya dijambak, rambutnya dibuka, rambutnya dipanasi, ya, kakinya diikat, digebuki dan seterusnya sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW lewat. Ya, Nabi Muhammad itu lewat. Coba tebak. Nabi menolong atau tidak? Ya. Wah, wis ngerti jawabannya. Siki bocorannya wis sudah ketahuan. Nah, saya ingin menguji jenengan kemarin waktu pemilu milih enggak? Orang semang disebut yang dipilih. Umpama jenengan memilih nomor 4, jadi disebut nomor 1, 2, 3. Milih nomor 4,
Lah calon nomor 4 yang jenengan pilih ya, melihat jenengan yang kemarin ikut mendukung, kemudian mengeluarkan uang untuk bela-belain dia, bahkan jenengan kehabisan uang, lalu kelelahan, jadi sakit, tiba-tiba pasangan nomor 4 yang jenengan dukung cuman lewat, tidak bantu, tidak nolong, tidak memberi makan, tidak mengganti uang, jenengan senyum apa nesu? Wong iki juga umpama. Kok iso jenengan milih nesu wong iki umpama? Mesem ngono apik tenan iki. Lah umpama ora apa-apa. Umpama ki diambil sing apik lho. Lah kok yo nesu, berarti jenengan umpamane elek dulu. Kok umpama wae elek, umpamane tenanan lho. Jadi tapi ya wajar, manusiawi. Coba sudah bela-belain kampanye, sudah mengeluarkan uang, kelelahan, lalu sakit, lo sih dibela kok mung lewat assalamualaikum apa kabar, sakit, oh moga-moga sembuh, gitu pulau pareng gitu, ini ngontok ya, orang ninggali amplop, orang naik panganan, orang ganti duit, wah. Ora apa-apa anak kita yo ora tenan. Mesti dasar sampean wis tak bela-belain kok yo ngono to. Kalau bahasa kasar wong Jawa Timur janjon. Wah iki bahasane kasar iki. Kurang ajar. Sampean kok yo ngono-ngono dan dibela-belain kok yo ora peduli, ora pengertian. Ini jenenge orang yang memang emosi, tapi satu sisi wajar. Nah sekarang saya ingin tanya, saat Ibu Sumaya disiksa, Bapak Yasir betul-betul sakit parah karena disiksa, bahkan juga putranya Mas Ammar sudah lemah. Tahu-tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lewat. Nah, ketika lewat itu hanya mengucapkan kata-kata sobron ya ala Yasir. Coba ikuti, sobron ya ala Yasir, artinya apa? Sabar, hei keluarga Yasir. Coba, posisi yang sudah sangat sakit, posisi yang sudah begitu parah, ternyata Nabi pun gak membantu, cuma mengucapkan sobron, sabar, sabar, wahai keluarga Yasir. Karena Nabi gak bisa membantu. Untuk bisa membantu harus membayar pakai uang, harus membeli, harus mengganti. Nah itu kan berat. Lalu Nabi mengucapkan begini, inna mau'idakumul jannah. Coba ikuti saya, inna mau'idakumul jannah. Artinya apa coba? Inna sesungguhnya mau'idah yaitu janji, kum kalian al jannah surga. Jadi sekalipun kalian pada sakit, berdarah-darah, ya kondisinya lemah, bahkan sepertinya menuju tanda-tanda sakaratul maut, maka yakinlah kalian akan masuk surga. Itu ucapan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Bu Sumaya sama Mas Ammar dengan Pak Yasir nesu ora itu? Kok jenengan ngerti? Buat tembus pandang kan. Kelasnya udah kelas dewa, luar biasa. Jadi ini gambaran orang yang imannya kuat.
Jadi percaya kepada Nabi Muhammad SAW, yakin akan janji surga, sehingga rela mati. Masya Allah. Sekali lagi, jenengan ya, dalam rangka membela kebenaran Islam, dalam rangka mengerjakan perintah Allah di ruangan ini sampai panas, lalu lelah, lalu mungkin mau pingsan, masih bertahan? Wong iki coba belum tenanan iki. Umpama. Jadi nanti sampai jam 3 jangan nggak boleh tidur, nggak boleh makan, nggak boleh minum, kudu melek kabeh. Pripun niku? Siap mboten? Ya kudu siap wong nembe umpama. Apa meneh tenanan? Ya kudu siap tenanan. Wah, iki siapa komandannya nanti yang memandu sampai jam 3 ini? Mas Heri. Oh, Mas Heri, Al Ustadz Heri. Wah, ini rambutnya harus kelas Nabi tuh, panjang ya. Jadi kita ini sedang diuji mental. Saya kira tenanan ini, jenengan kedah sabar. Karena kondisi kita di sini belum separah dan seberat Ibu Amar, Bu Sumaya, Pak Yasir, Mas Amar. Jadi kita hanya duduk di atas tikar dengan kondisi aman, nyaman, tidak ada yang nyakiti, tidak ada yang menyiksa. Dengan ngantuk yura ketok aman. Alhamdulillah. Jadi harus sabar, jangan mengeluh. Weh, acaranya bikin kesel, acaranya bikin loyo. Wah, ini saya kerja tadi lemes dan seterusnya. Itu namanya orang yang khuliqa halu'a, diciptakan keluh kesah. Siap mental? Ya. Siap kuat? Ya. Tetap semangat? Semangat. Angkat tangan sambil mengucapkan jawaban. Saya bilang gini, mana semangat itu jawab sambil angkat tangan. Ini semangat itu, sing orang angkat tangan berarti loyo. Ayo angkat tangan, tapi aja nampak kancane lho niki. Awas, cek dulu, awas, cek. Saya akan bertanya, mana semangatmu? Ini kedua sudah hancur ini. Luar biasa. Ternyata pemuda-pemuda yang hebat mengungguli Ashabul Kahfi. Karena Ashabul Kahfi itu pemuda yang apa? Tidur. Ashabul Kahfi tidurnya berapa tahun? 309 tahun. Lanjenengan tidurnya mau tidurnya hanya 5 jam, berarti jenengan di atas Ashabul Kahfi ngono loh. Nah ini nanti kira-kira malam ini tidurnya dari jam berapa Mas Adnan? Jam 12 sampai jam 3, artinya dijatah hanya sekitar 3 jam. Siap? Ya. Luar biasa. Mana siapmu? Ini siapku. Sambil angkat tangan. Mana siapmu? Luar biasa. Tanda jemlek kabeh iki. Alhamdulillah. Jadi harus jadi pemuda-pemuda yang hebat. Orang senang lihat umurnya, sing penting semuanya hadir di sini awet enom. Wong toh rambutnya putih ya ora ketok. Coba tebak-tebakan. Saya pakai baju apa? Oh jadi tebak-tebakan. Saya pakai celana warna apa? Wah, aku dianggap hitam gulita. Ya bener. Ustadz Furqan putih apa hitam? Wah, tenan nih.
luar biasa. Alhamdulillah. Kira-kira kalau hitam lebu surga ora? Masuk surga. Jadi nanti di dalam surga berubah wujud, berubah ukuran. Coba masih ingat kan bahwa nanti kalau masuk surga postur tubuh kita tingginya seperti Nabi Adam. Coba ingat-ingat berapa tinggi Nabi Adam? Pokoknya 60 hasta, antara ya 27 sampai 30 meter loh. Berarti jenengan kalau di surga orang mungkin ruangannya koyo ngene iki. Ruangannya nanti tinggi, besar, lebar, ranjangnya ya kira-kira lebih dari 30 meter. Yang laki-laki berarti pasangannya pinter done. Wis bayangke dhewe no. Kalau jenengan dhuwure 30 meter, duwe istri pasangannya opo ya 2 meter. Wong sekarang istri jenengan itu paling antara 150 sampai 170 sentimeter orang nanti 2 meter. Jadi jenengan yang kakung orang kudu mikir nanti di surga seukuran istri jenengan nengkono langsung dhuwur. Halo ibu-ibu, halo mbak-mbak, jenengan nanti di sana juga berubah madaya mutu modot. Apa itu modot? Memanjang, tambah tinggi. Jadi jenengan harus memikir nanti bojoku nang surga seperti bojo sekarang terlalu kecil ukurannya. Nanti jenengan punya pasangan tingginya 30 meter. Harus membayangke kalau tingginya 30 meter terus kepiye wis pokoknya mau dirasake dhewe. Bayangke kalau 30 meter loh. Nah, sekarang jerapah itu yang kira-kira ada yang tingginya 10 meter, mono sikile dawa, buntute panjang, gulune ya panjang, kira-kira sing jantan kaya ngopo ngono. Wis ora mambayangke ngono. Wong iki jenenge cerita. Tapi ingat, cerita ini cerita nyata, bukan hayalan. Jadi insya Allah kita semua menjadi penghuni surga. Syaratnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ditambahi syahadat Rasul Muhammadur Rasulullah. Ini adalah ucapan sebagai kunci miftahul jannah, kunci surga. Mudah-mudahan kita kumpul semuanya di sana, amin. Tapi sabar, udah cepet-cepet. Ya jatah di dunia dulu. Kira-kira jenengan nang dunia itu ajeng pinten tahun uripe? Oh, yeah. Ingat, masih ada catatan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ikuti saya. Inna umroh ummati ma baina sittina wa sab'in. Berapa dari? Kira-kira ngapalnya pirang tahun? Coba ikuti lagi. Inna artinya apa? Sesungguhnya. Umrah, ikuti dulu. Umrah artinya apa? Coba ulangi. Inna umrah ummati artinya apa? Umatku. Berarti Nabi itu sedang mengabarkan sesungguhnya umur umatku ma baina, ucapkan artinya antara sittina
Artinya 60 tahun. Berarti umur umatku itu antara 60 tahun. Tadi ma baina sittina wa sab'ina dan 70. Artinya umur kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW jatai antara swidak nganti 70. Berarti yang sudah umurnya 60 ingatlah mambu lemah. Yang umurnya sudah 70 sudah finish, meh rampung. Tapi ingat, si umurnya masih 30 tahun jangan merasa muda, mesti sampai tua, belum tentu. Ada nggak yang muda mati duluan? Kok jenengan tahu? Waduh, kathah niku. Makanya jangan mengingat orang itu mesti 9 tahun baru meninggal atau maksimal 70 tahun. Ya belum tentu. Karena belum tahu berapa tahun kita hidup adalah istidadul akhirah, menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung masih semangat, mumpung masih sehat, mari kita beramal soleh. Napa contoh amal soleh? Ini jenengan duduk di sini sedang amal soleh, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan mauidhah hasanah, memahami kandungan ayat Quran, itu juga amal soleh. Itu telinga kita yang mendapatkan pahala dan insya Allah nanti menjadi penyebab masuk surga. Makanya tolong jangan ngantuk. Yang ngantuk kehilangan dan kehilangan amal soleh. Ini mohon maaf, saya nggak bisa kontrol si ngantuk sopo toh ini. Alhamdulillah. Coba tes semuanya angkat tangan. Si orang angkat tangan ben ketok ngantuk ngono lho maksudnya. Coba. Ya kan, si angkat tangan mau 10 berarti dia ngantuk iki. Saya hitung 1 2 3 angkat tangan. Terus orang belum angkat tangan berarti males nih. Oh, turunkan lagi. Masya Allah. Jadi antara males dengan memang ngantuk ini. Ya, mudah-mudahan yang angkat tangannya menjadi saksi, menjadi penghuni surga. Yang orang angkat tangan ya wis kehilangan rezeki. Jamaah rahimakumullah, tadi kembali bahwa yang namanya kita mempelajari Al-Quran itu diantaranya dengan tadarus, yaitu mengkaji, memahami, ya, mumpung kita masih bisa dan masih mampu. Contoh tadi dalam Al-Quran itu ada tentang puasa. Saya ingin nanya, ada berapa kata puasa dalam Al-Quran? Ini tebakan rodo abon iki. Jenengan pernah baca Quran? Sudah level tilawah? Sudah. Baca Al-Quran namanya level tilawah. Tapi sekarang sedang kita ajak level tadarus, yaitu mempelajari. Di dalam Al-Quran, ini ingat-ingat ya, ini sudah pernah saya sampaikan pertemuan-pertemuan yang terdahulu, tapi rupanya dahulu lewat, sekarang orang ingat. Coba, ada 14 kata puasa dalam Al-Quran. Saya ulangi, 14 kata dalam Al-Quran. Dan 14. Sudah ingat? Harus diingat-ingat. Nah, harus diingat-ingat. Dari 14 kata dalam Al-Quran
yang menyebut kata puasa khusus tentang puasa Ramadan itu 5 kali. Karena di dalam Al-Quran kata puasa tidak selamanya bicara tentang puasa Ramadan. Ada puasa karena melanggar aturan, ya. Orang yang melanggar aturan ada yang harus puasa 60 hari, ya. Atau orang yang melanggar nadar itu suruh puasa 3 hari, ya. Atau orang yang haji tapi hajinya namanya ifrat, itu harus puasa 10 hari. Jadi itu semua dalam Al-Quran disebut kata puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Ada puasa-puasa yang lain. Nah, puasa Ramadan itu hanya dikumpulkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Coba dengan bantu mengikuti hitungan. Yang pertama, kutiba alaikumusiyam. Asyam itu namanya puasa, baru 1. Ini di ayat 183. Semuanya surat Al-Baqarah. Dengarkan lagi ayat 184. Di situ diawali ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Dengarkan, wa antasumu, dan engkau berpuasa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berarti ada kata puasa enggak? Kalimatnya bagaimana? Antasumu, tasumu. Ini surat apa tadi? Ayat berapa? 184. Berapa kali? Tasumu 1 dengan tadi 183 berarti menjadi 2. Wis pokoknya kerjaannya jenengan ngitung wae. Ini namanya tadarus. Lalu ayat 185 saya langsung ke intinya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan tidak dalam keadaan pergi, maka yasumhu, melaksanakan siam di dalamnya. Berarti ada kata yasum, itu juga disebut puasa. Berarti di sini disebut 1 kali. Dengan ayat tadi sebelumnya totalnya 3. Ayat berikutnya ayat 186. Dengarkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada enggak kata puasa? Tidak ada. Berarti khusus ayat 186 tanpa kata puasa. Kita dengarkan ayat berikutnya 187. Wahilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan bagi kalian malam siam. Maksudnya malam puasa Ramadan. Berarti kata siam disebut lagi. Berarti sudah berapa? 4. Sudah 4. Satu lagi. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Ada nggak kata siam puasa? Berarti totalnya 5. Alhamdulillah, jenengan sudah masuk kelas tadarus. Alhamdulillah, bisa naik level.
ini sekarang sudah jam 21.21, angkanya cantik. Mau berhenti pada angka cantik saja? Berarti selesai gitu. Jatahnya sampai 21.30, berarti kurang 9 menit. Mau tanya jawab atau langsung pulang? Oh, tanya jawab. Baik, jamaah rahimakumullah, ini sekedar contoh bahwa kita di dalam baca Al-Quran bukan hanya tilawah, tapi mari kita naik kelas menjadi tadarus. Kalau naik pangkat lagi, kelas tadabbur, itu levelnya para ulama. Kira-kira jenengan sudah layak disebut ulama belum? Yang mono harus mau dibahas. Bon, sekarang saya kasih kesempatan ya Mas Bukhari, Mas Adnan Bukhari untuk memberi peluang tanya jawab dari teman-teman. Nah, ini kira-kira waktunya 8 menit. Monggo silakan. Monggo, saya berikan untuk 4 orang penanya. Angkat tangan bagi yang mau tanya. Bapak Suryanto, monggo Pak, berdiri. Jangan balik dong, saya di sini. Terus muter. Nah, aku ngarep jenengan. Nah, orang masih ngerti Mas. Pertanyaan saya Pak. Enggak. Kan tadi Bapak bilang Nuzulul Quran sama Lailatul Qadar. Jelas. Itu Nuzulul Quran itu apakah juga masih termasuk Lailatul Qadar? Kan itu beda tanggal. Kalau Nuzulul Quran kan tanggal 17 Ramadan, padahal kalau Lailatul Qadar yang saya tahu itu kan malam 21 ke sana atau malam ganjil. Terima kasih Pak. Kalau penjelasannya Pak. Terima kasih. Mas apa tadi? Mas Suryanto. Mas Suryanto. Surya itu berarti matahari. Anto berarti apa? Nah, ini betul-betul bercahaya. Ya. Baik, begini. Kita mau bicara Al-Quran atau bicara budaya? Menurut saya bicara Al-Quran itu yang namanya Al-Quran turun ya ketika terjadi Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar yang Nabi perintahkan dicari itu adalah malam 21 sampai malam terakhir, ya kan, artinya 10 terakhir sampai malam 29 yang ganjil-ganjil. Nah, sekarang kalau kita ingin bicara Al-Quran, teorinya memperingati nuzulul Quran ya malam ganjil di 10 terakhir ngoten niku lho. Lah masalahnya kita kok mengadakannya pas 17 Ramadan. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah memang nuzulul Quran yang sebenarnya 17 Ramadan atau bukan? Karena 17 Ramadan itu awalnya adalah tentang perang Badar. Jadi Al-Quran ya itu turun saat terjadi Lailatul Qadar. Memang ada yang menyebut itu tanggal 17 Ramadan. Lalu kalau kita akui bahwa 17 Ramadan sebagai peringatan nuzulul Quran, ini dalam rangka memperingati waktu turunnya dulu pertama. Adapun Lailatul Qadar yang sekarang kita cari itu tidak terjadi nuzulul Quran. Jadi yang namanya nuzulul Quran terjadinya Lailatul Qadar hanya sekali. Itu sebelum turun ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya sekali Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama terjadi Lailatul Qadar hanya saat itu saja. Waktu Al-Quran turun ke Nabi Muhammad itu pun tidak selamanya nuzul, tidak selamanya terjadi Lailatul Qadar. Apa artinya Lailah? Malam. Padahal yang namanya Al-Quran turun ke Nabi kadang di waktu siang, mungkin nggak siang disebut Lailah,
Tidak, yang namanya Lailah hanya malam. Jadi begini Mas Surya, bahwa yang namanya memperingati nuzulul Quran di saat 17 Ramadan itu dalam rangka memperingati dulu waktu pertama turunnya. Tapi kalau sekarang kita mencari Lailatul Qadar itu bukan dalam rangka nuzulul Quran, tapi dalam rangka mendapatkan kemuliaan malam itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ada kesamaan nama tapi beda peristiwa. Sama namanya Lailatul Qadar yang terjadi saat Quran turun, lalu kita peringati sebagai peringatan nuzulul Quran. Itu dalam rangka memperingati sejarah. Tapi kalau Nabi memerintahkan kita iltamisuha fil asril awakhir, hei kalian kaum orang Islam, kaum muslimin, orang-orang Islam, cari Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu bukan dalam rangka nuzulul Quran, tapi hanya nuzulul malaikat, turunnya para malaikat yang akan menyaksikan siapa di antara kita yang sedang ibadah. Dan itu hanya berlaku tanggal ganjil di bulan Ramadan 10 terakhir. Berarti kalau sekarang tanggal berapa nih? 20. Oh, malam ini 21. Berarti kemungkinan sekarang nuzulul malaikah. Kalau nuzulul Quran nggak mungkin, karena Qurannya sudah selesai turun. Nah gitu. Bon, jadi begitu nih Mas Surya. Semuanya jelas ya? Semuanya paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya Bon. Monggo yang lanjut. Pertanyaan kedua. Nah, silakan sebutkan nama. Itu ada nih. Monggo. Nah, langsung teriakkan nama. Silakan Mas. Angkat tangan itu sebutkan nama. Monggo berdiri. Bapak Yono. Terima kasih. Perbedaan antara siang dengan saum. Baik. Terima kasih. Makasih Mas Daryono. Jadi begini, dalam bahasa Arab kadang menggunakan kata siang, juga kadang menggunakan kata saum. Dalam Al-Quran menggunakan kata saum hanya sekali, tapi menggunakan kata siang dalam Al-Quran 9 kali dari 14 kata tadi. Jadi kalau kita bilang saum itu artinya umum, karena arti saum itu menahan diri. Siam juga menahan diri, tapi bedanya kalau saum bisa menahan diri dari ngomong, diam, tidak bicara, itu juga bisa disebut saum. Contoh, Ibunda Maryam ya alaihissalam pada suatu hari ketika habis melahirkan putranya yang bernama siapa? Isa. Itu banyak orang bertanya, lalu menghindar banyak pertanyaan, menyatakan begini, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernadar kepada Allah yang Maha Kasih Rahman, yaitu sauma, aku menahan diri, sauma. Nah, jadi saum dalam Al-Quran di dalam surat Maryam artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Falan ukallimal yauma insiya, yaitu saya tidak akan bicara. Saya tidak akan bicara pada hari ini kepada siapapun. Jadi kembali lagi dengan pertanyaan tadi, arti saum itu menahan diri, baik dari bicara, menahan diri termasuk dari ngantuk loh. Jadi yang lagi ngantuk tolong saum, tahan, ojo ngantuk, ngoten.
Jadi saum itu artinya menahan diri dari segala macam, termasuk kalau menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri dari waktu fajar sampai matahari terbenam, itu juga disebut saum. Jadi apapun yang menahan diri itu artinya saum. Tapi untuk siam ini istilah khusus dalam arti puasa, karena puasa itu sendiri menahan diri makan, minum, dan berhubungan suami istri, hawa nafsu ditahan. Jadi siam istilah khusus untuk menahan hawa nafsu dari makan, minum, hubungan suami istri, dan lain-lain. Jelas belum? Jadi siam itu artinya khusus menahan diri, yang intinya puasa seperti Ramadan. Nah, sementara kalau saum itu bebas, termasuk di dalamnya juga puasa. Jadi tolong yang ngantuk saum. Tahan. Oh, jangan ngantuk. Terus podo amok kabeh, podo menguap Sahur. Oh, pertanyaan berikutnya ada nggak? Kalau nggak ada doorpress ini. Nah itu ya teman-teman, berarti siam itu artinya menahan diri. Yang siam menahan diri. Ada yang namanya siam dong. Ada siam tahan diri. Oke, buat teman-teman kita ada pembagian doorpress. Nah ini yang akan dipandu oleh Mas Heri. Monggo Mas Heri. Mas Heri melimpahkan ke saya. Oh anak, ya mohon maaf. Ngomong dulu, Mas Heri ngomong dulu. Biar serah terima akad nikah. Saum. Ini ada doorpress 4. Amin. Apa isine? Ya aku dicekel sing ra itu kan penasaran. Kita serahkan Al-Ustaz mekanisme seperti apa. Kalau yang sebelumnya tadi kita undi nama kan. Jadi nama itu kami masukkan ke dalam toples, bukan angka ya, tapi nama yang keluar namanya siapa, yaitu yang berhak menerima. Khusus malam ini dihormati untuk Al-Ustaz, monggo mungkin ada pertanyaan atau apa silahkan, karena nanti ada sesi doorpress lagi, kita kembalikan nama lagi gitu. Monggo Al-Ustaz. Baik, ini jumlahnya cuma 4, sementara yang berminat jumlahnya 400. Baik, gini, saya membuat pertanyaan dengan materi yang tadi saya sampaikan. Yang ingat ya, yang ingat langsung angkat tangan. Nah, yang orang ingat merem baik. Sekarang pertanyaannya adalah, ya, apa tadi ya? Teret, gitu kan? Coba surat apa dan ayat berapa yang tadi pertama kita baca? Nah, itu angkat tangan. Sebentar, ayo angkat tangan. Yang angkat tangan itu di tembok siapa itu? Mas siapa sebutkan? Iya caranya aku menentukan. Nah itu ya itu. Sento itu yang sudah berdiri, tenang, yang sudah berdiri. 185, betul sekali. Entok meneh. Oh, tadi sudah dapat. Monggo. Rezekinya. Alhamdulillah. Entok tas meneh. Oh, betul ini, betul. Oh, sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Mas Surya. Oke, sudah. Tadi udah dapat belum? Oh, belum. Saya ingin nanya, yaitu di dalam Al-Quran tadi ada berapa kata siap, ada berapa kata puasa? Sebentar itu Mas Surya sudah katakan loh. Ada 5 kata. Dari ada surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, dan juga 187. Ya baik, sebentar. Ini sebentar. Kok saya tahu anak ribut ini. Sebentar. Itu yang dijawab Mas Surya itu sebenarnya terkait dengan puasa Ramadan. Padahal pertanyaannya apa tadi?
sebentar tadi siapa yang jawab sih? Orang sabar tadi. Bentar. Nah ini gimana tuh? Ganti pertanyaan. Sudah tidak sah di pertanyaan. Oke. 14. Wah, alhamdulillah 14. Alhamdulillah. Selamat Anda mendapatkan ilmu. 14. Belum selesai. 14 yang khusus puasa berapa tadi? Enggak itu loh Mas, apa tadi? Yang namanya apa? Oh Mas Joko. Itu tadi jawabnya ada berapa? 14. Yang khusus puasa Ramadan 5. Betul sekali. Sekarang masih ada 2 hadiah. Jadi saya sebelum bertanya siapa yang berani menjawab menurut saya. Angkat dulu yang berani menjawab. Maksudnya lagi siap? Siapa? Belum dapat ya? Oh ya. Tolong yang lain diem ya. Yang lain diem. Ini biar Mas Surya dapat ini loh. Oh, sebentar. Yang muda sekarang. Tadi di dalam Al-Quran ada kata saum. Ya betul? Masih ingat Mas Surya? Masih. Siapa yang mengucapkan? Bukan ceritanya dalam ayat itu tadi. Bunda siapa tadi? Sudah dengarkan dulu kata Bunda. Dengarkan. Bunda Maria. Betul sekali. Kasih satu. Segan. Tadi yang mengatakan Sauma itu Bunda Maria. Ya benar yang baca saya Pak Furkon, tapi yang diceritakan itu adalah Bunda Maria. Udah dapat alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih teman-teman sama-sama. Satu lagi, siapa yang berani menjawab? Ini Abah ini. Sudah dapat belum Mas? Bentar, dipegang dulu. Mas Brian, belum dapat ya? Sekarang pertanyaannya adalah siapa nama saya? Nama lengkap. Tapi itu baru pembukaan pertanyaan. Ya, selanjutnya adalah apa tadi? Yang gampang apa yang sulit toh? Oh, yang susah. Baik. Kita tadi diberitahu sama Nabi, ya, umur kita itu antara berapa sampai berapa? 50 sampai 70 tahun. Coba ingat gak lafalnya? Wes benangin sih, ini penutupan. Mabaina, coba Sitina wasabin. Ulangi, kalau bisa ngulangi berarti dapat. Sitina wasabin, bener. Sitina artinya 60, 70 artinya sabin. Alhamdulillah. Berhasil. Alhamdulillah. Waktunya sudah jam 21.40. Hadiah habis, aku ngantuk. Saum Ustaz Saum. Jamaah rahimakumullah, kita akhiri dengan membaca syahadat, istighfar, minta surga dan jauh dari neraka. Lafalnya jenengan sudah hafal, tapi saya bimbing dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. As'alukal jannata. As'alukal jannata. Wa a'udzu bika. Wa a'udzu bika minan nar. minan nar. Allahumma
Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah menyimak, mendengarkan. Rodo ngantuk-ngantuk rapopo. Itu ganjaran kabeh. Kita semua masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi baca Quran harus 3-4 tingkatan, yaitu tilawah, tadarus, tadabbur, ta'ammul. Mudah-mudahan bisa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa lagi bersama Usfur si empret dari Ahlul Kubur makam haji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.